Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program BIMTEK Semangat Guru 2 Gelombang 4, masuki materi kreativitas dan inovasi. Kali ini bersama Ibu Elharini Tunjung Sari, MPSI Psikolog, dosen Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Pelajaran ketiga, kreativitas dan inovasi. Bapak Ibu, selamat datang di program Semangat Guru 2 di pelajaran kreativitas dan inovasi bersama Elharini Tunjung Sari. Beliau yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam pelajaran kreativitas dan inovasi. Sehari-hari beliau biasa dipanggil Mbak Ating. Beliau adalah dosen di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya dan merupakan lulusan S1 Psikologi dan S2 Magister Profesi Psikologi, kekhususan Psikologi Pendidikan. Kedua gelar tersebut didapatkan dari Universitas Indonesia. Ketertarikan beliau pada penciptaan hal baru berkembang dari kegiatan mengobrol santai bersama teman main maupun teman kerja. Pertemuan dengan berbagai orang itu menjadi salah satu amunisi beliau dalam mencari ide kreatif untuk mengembangkan aktivitas pendidikan, mulai dari kegiatan pembelajaran formal di universitas, pembelajaran non-formal di berbagai pelatihan dan pendampingan masyarakat, serta pembelajaran informasi sebagai pelaku homeschooling bagi anak. Beliau juga suka memperhatikan hal-hal kecil tapi menarik, dan kadang beliau unggah ke akun Instagram beliau di @atingharini. Beliau berharap peserta di pelajaran ini dapat bersama-sama mengembangkan kebiasaan berpikir kreatif bersama beliau, sambil menikmati hidup dan memperhatikan sekitar. Jika beliau sendiri sudah punya kebiasaan berpikir kreatif, maka akan lebih mudah bagi beliau merancang aktivitas yang merangsang kreativitas para murid. Perjalanan pembelajaran akan terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Tidak perlu terburu-buru. Sisihkan waktu secukupnya. Setiap titik tahap boleh diulang-ulang. Selamat belajar. Catatan, sampai di tahap ini sudahkah Bapak Ibu bergabung di grup Semangat Guru di Telegram? Jika belum, silahkan bergabung. Sekarang saatnya melanjutkan perjalanan ke pre-assessment. Pre-assessment. Sebelum mulai menyimak video pelajaran, ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, Bapak Ibu akan mengerjakan kuis pre-assessment. Kedua, berkenalan dengan dokumen lembar aksi. Di halaman ini, Bapak Ibu berkenalan dengan beberapa istilah kunci pelajaran melalui kuis. Dengan demikian, ketika nanti Bapak Ibu mengikuti video pelajaran, Bapak Ibu sudah lebih familiar dengan istilah-istilah tersebut. Jadi kuis ini bukan untuk mengukur pemahaman. Berikut adalah beberapa catatan tentang pengerjaan kuis pre-assessment. 1. Terdiri dari 10 soal pilihan ganda. 2. Bisa dikerjakan dalam 10-15 menit. 3. Silakan memilih jawaban yang paling tepat. 4. Silakan catat yang Anda pelajari di kuis ini. 5. Tidak ada batas nilai minimal. Selamat mengerjakan kuis. Kuis pre-assessment. Soal 1. Kebiasaan kreatif harus memenuhi hal-hal berikut ini kecuali A. Muncul di kondisi puncak seseorang. B. Ide orisinil. C. Dapat muncul dalam berbagai situasi. D. Memberi manfaat. Jawabnya adalah A. Muncul di puncak seseorang. Soal 2. Kreativitas dapat muncul dalam bentuk atau konteks A. Memasak mengikuti resep. B. Pemecahan masalah matematika. C. Mengulang-ulang gerakan olahraga. D. Membuat replika atau duplikasi lukisan Raden Saleh. Jawabnya adalah pemecahan masalah matematika. Soal 3.
Dari pilihan berikut ini, yang paling besar kemungkinannya dalam mengembangkan kebiasaan berpikir kreatif pada siswa adalah A. Memberi titik kritik, B. Menunjukkan kekurangan, C. Memuji ide yang muncul, D. Memberi tantangan secara rutin. Jawabnya adalah memberi tantangan secara rutin, D. Soal 4. Aspek kunci melatih kebiasaan berpikir kreatif adalah hal-hal berikut kecuali A. Jangan menghakimi ide awal walau terasa aneh atau lucu. B. Percaya bahwa melalui kreativitas semua ide bisa dibuat jadi berhubungan dengan tujuan yang baik. C. Selalu memuji ide yang muncul. D. Kebiasaan baru ditempelkan pada kebiasaan lama. Jawabnya adalah selalu memuji ide yang muncul. Soal 5. Hal yang tidak mungkin dilakukan adalah A. Menggambar kuda Nil dari bentuk dasar bintang bersudut 5. B. Menggunakan sedotan bekas untuk penyuluhan tentang stunting. C. Memberi pertanyaan pemicu yang berbeda pada dua anak yang punya ide sangat mirip. D. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita kreatif. Jawabnya adalah tidak ada yang tidak mungkin jika kita kreatif. Soal nomor 6. Menempelkan kebiasaan baru pada aktivitas rutin bisa jadi gagal jika A. Aktivitas rutin lama dilakukan terlalu pagi. B. Aktivitas rutin lama sering berjalan otomatis dan tanpa sadar. C. Kebiasaan baru yang ditempelkan bersifat ringan sekali. D. Aktivitas rutin lama dilakukan dalam suasana santai. Jawabnya adalah B. Aktivitas rutin lama sering berjalan otomatis dan tanpa sadar. Soal nomor 7. Kalimat pujian akan gagal membangun kebiasaan berpikir kreatif jika A. Diberikan sering sekali. B. Pujian menunjukkan sisi baiknya secara spesifik. C. Menunjukkan kekhawatiran guru karena disertai kata tapi. D. Diucapkan dengan intonasi yang sesuai kebutuhan emosi siswa. Jadi jawabnya adalah C. Menunjukkan kekhawatiran guru karena disertai kata tapi. Soal nomor 8. Di kelas 3 SD sekolah XYZ, anak sedang dibangun kebiasaan berpikir kreatifnya. Di pembelajaran awal kreativitas ini, siswa Ida memunculkan ide yang orisinil bagi dirinya, tapi sesungguhnya mirip dengan ide yang sudah dilontarkan orang lain. Dari pilihan jawaban berikut, yang paling tepat kita lakukan untuk membangun kebiasaan berpikir kreatif Ida adalah A. Menyarankan Ida menambah detail unik pada idenya. B. Mentertawakan Ida karena wawasan Ida kurang luas. C. Mempertemukan Ida dengan orang lain yang memiliki ide yang sama. D. Memberi Ida nilai yang sama dengan nilai temannya yang memberikan ide yang sama. Jawabnya adalah A. Menyarankan Ida menambahkan detail unik pada idenya. Soal 9. Daftar checklist digunakan untuk memonitor A. Seberapa detail ide berhasil dielaborasi. B. Apakah pada hari itu sudah menjalankan latihan atau belum. C. Jumlah ide kreatif yang muncul dalam satu hari. D. Jumlah pujian dari orang lain bagi kita. Jawabnya adalah B. Apakah pada hari itu sudah menjalankan latihan atau belum. Soal nomor 10. Saat diberi tantangan kreatif, seorang anak menyampaikan ide awal yang kurang sesuai dengan norma sosial. Respon yang baik dari pendidik untuk membangun kebiasaan kreatif yaitu A. Memuji seluruh variasi ide yang muncul. B. Menginformasikan orang tua anak agar mendidik anak lebih baik. C. Menyatakan bahwa ide awal sah untuk muncul apapun dan perlu dilanjutkan dengan mengasah ide itu agar mencapai tujuan, yaitu diterima lingkungan. D. Meminta anak mencoret ide itu dan segera mengganti dengan ide yang lain. Jawabnya adalah C. Menyatakan bahwa ide awal sah untuk muncul apapun dan perlu dilanjutkan dengan mengasah ide itu agar mencapai tujuan, yaitu diterima lingkungan.
Finish quiz, mari kita lihat hasilnya. Dari 10 soal ternyata tidak muncul-muncul ya. Saya akhiri saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.